Berdasarkan pola pergerakan yang terekam CCTV, keduanya diyakini telah beberapa kali berada di sekitaran lingkungan rumah Alicia. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Aku doakan semoga kalian semua yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Menyampaikan pendapat adalah hak setiap orang. Namun dalam beberapa kasus, sebuah pendapat bisa memicu kemarahan, kebencian, bahkan suatu ancaman. Pertanyaannya, sejauh apa seseorang bersedia melangkah hanya untuk membungkam suara yang tidak dia sukai? Kisah yang akan kita bahas kali ini berawal dari pertanyaan tersebut. Mastermind sa pagpatay sa political vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Langsung saja mari kita bahas kisah di baliknya. Alicia Lipata atau yang akrab dipanggil dengan nama Mima Alicia. Dia merupakan seorang vlogger politik asal negara Filipina. Namanya mulai dikenal luas melalui channel YouTube Alicia Comments. Di usianya yang baru 24 tahun, dia telah memiliki lebih dari 360.000 subscriber yang rutin mengikuti pandangannya mengenai dinamika politik di negara Filipina. Berbeda dengan banyak kreator-kreator yang membahas politik secara formal, Alicia memilih gaya penyampaian yang lebih lugas, emosional, dan mudah dipahami masyarakat. Cara bicaranya yang belak-belakan membuat setiap video yang dia unggah sering memancing perdebatan sekaligus menyebar dengan cepat di berbagai platform media sosial. Nama Alicia semakin mencuri perhatian ketika situasi politik Filipina memasuki salah satu periode paling panas dalam beberapa tahun terakhir. Saat itu, hubungan antara Presiden Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dan Wakil Presiden Sara Duterte seketika mulai retak. Perpecahan antara dua dinasti politik terbesar di Filipina memicu perdebatan sengit baik di media massa maupun di media sosial. Di tengah situasi tersebut, Alicia melihat adanya ruang bagi para kreator digital untuk ikut menyuarakan pandangan politik mereka kepada publik. Seiring berjalannya waktu, Mima Alicia bergabung dengan United Vlogger and Influencer of the Philippines atau yang disingkat dengan UVIP, sebuah komunitas kreator konten yang mendukung pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr. Melalui komunitas itu, Alicia semakin aktif membuat berbagai video yang membahas perkembangan politik nasional. Channel YouTube Alicia Comment berkembang menjadi salah satu ruang diskusi yang cukup dikenal, khususnya di kalangan pendukung pemerintahan Ferdinand Marcos. Namun yang membuat Alicia benar-benar menonjol bukan hanya topik yang dia bahas, melainkan juga cara penyampaiannya. Alicia dikenal sering berbicara tanpa banyak basa-basi, melontarkan kritik secara langsung, dan bahkan tak jarang menyelipkan omelan-omelan singkat yang penuh emosi. Hindi ka ba naman ubod ng pagka-weak? Potongan-potongan video Alicia kerap viral di TikTok maupun Facebook karena dianggap berani dan apa adanya. Di sisi lain, gaya bicara Alicia juga menuai banyak penolakan. Para pengkritiknya bahkan menjuluki dia sebagai bastos na bungangera, sebuah istilah dalam bahasa Filipina yang kurang lebih berarti tukang omel yang tidak sopan. Meski terus menuai kontroversi, Alicia tidak pernah mengubah arah kontennya. Justru ketika konflik politik nasional semakin memanas, isi videonya menjadi semakin tajam. Dia secara konsisten mengkritik Wakil Presiden Sara Duterte beserta berbagai isu yang berkaitan dengan keluarga Duterte. Dalam sejumlah video, Alicia secara terbuka menyuarakan dukungan terhadap proses pemakzulan yang saat itu sedang bergulir di parlemen Filipina. Dia juga berulang kali menyoroti dugaan-dugaan penyalahgunaan dana rahasia, mempertanyakan asal-usul kekayaan yang dianggap tidak wajar, hingga mengulas berbagai tuduhan korupsi yang menyeret nama Sara Duterte saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan Filipina. Tak hanya itu, Alicia juga beberapa kali mengecam pihak-pihak yang menurutnya telah melontarkan ancaman terhadap Presiden Ferdinand Marcos beserta keluarganya. Bagi Alicia, isu-isu tersebut bukan sekedar persaingan politik, melainkan persoalan yang layak mendapatkan perhatian publik.
Di mata para fansnya, Alicia memang diketahui sebagai sosok yang berani menyampaikan pendapat tanpa takut pada tekanan. Namun di mata para penantangnya, gaya penyampaian Alicia justru dianggap terlalu keras dan sering memicu konflik di ruang publik. Singkat cerita, setelah beberapa tahun aktif menyuarakan pandangan-pandangan di media sosial, Alicia mulai terbiasa menerima komentar pedas hingga ancaman dari orang-orang yang tidak sejalan dengan sikap politiknya. Bahkan dia juga sudah beberapa kali menerima ancaman pembunuhan melalui media sosial. Saat itu belum diketahui siapa yang mengirim ancaman tersebut atau apakah ancaman itu benar-benar akan diwujudkan. Namun bagi Alicia, situasi seperti itu tampaknya sudah menjadi bagian dari risiko sebagai seorang vlogger politik yang sangat vokal. Karena itulah dia tetap menjalani aktivitas seperti biasa dengan terus mengunggah video, mengomentari perkembangan politik Filipina dan aktif berinteraksi dengan para fansnya. Tibalah pada hari Jumat pada pukul dini hari tanggal 17 Juli 2026. Malam itu, Alicia bersama kekasihnya yang bernama Neil Boylus baru saja pulang setelah makan malam di luar. Mereka menuju ke rumah yang mereka tempati di kawasan Terranova Subdivision, Barangay 171, Caloocan City. Di sepanjang perjalanan, keduanya mengobrol santai ditemani alunan lagu dari radio mobil. Suasana malam itu terasa tenang dan hangat tanpa ada tanda-tanda bahwa tragedi akan segera terjadi. Sekitar pukul 3:06 dini hari, mobil yang mereka tumpangi akhirnya memasuki halaman rumah. Lingkungan perumahan di saat itu telah terasa sunyi. Sebagian besar warga sudah tertidur lelap. Setelah mobil berhenti, Neilboy turun lebih dulu untuk membuka gerbang rumah, sementara Alicia bersiap keluar dari sisi lain kendaraan. Namun hanya dalam hitungan detik, suasana yang semula tenang seketika berubah drastis. Tanpa adanya suatu peringatan, dua pria yang mengenakan helm yang sejak tadi bersembunyi di area gelap seketika langsung bergerak menggunakan motor. Salah satu pria mengendarai motor untuk mendekati Alicia dan Neilboy. Begitu motor berhenti, pria yang dibonceng langsung turun sambil menggenggam sepucuk pistol. Dia kemudian berjalan beberapa langkah ke arah Alicia yang baru saja keluar dari mobil. Dalam sekejap, pria bersenjata itu mengangkat pistolnya dan melepaskan tembakan pertama. Peluru itu dengan cepat menghantam pelipis Alicia hingga tubuhnya langsung terhuyung. Dia bahkan belum sempat memahami apa yang sedang terjadi ketika darah mulai mengalir dari sisi kepalanya. Di saat yang sama, Neilboy yang sedang membelakangi Alicia juga langsung menoleh setelah mendengar suara tembakan. Seketika, dia pun terpaku melihat Alicia berdiri dengan wajah berlumuran darah. Tanpa pikir panjang, Neilboy berteriak dan berusaha menghampiri Alicia. Namun sebelum sempat mendekat, pria bersenjata itu lebih dulu mengalihkan arah pistolnya ke arah Neilboy. Beberapa tembakan dilepaskan secara beruntun hingga mengenai tubuh Neilboy. Neilboy langsung kehilangan keseimbangan dan ambruk ke atas aspal dengan kondisi bersimbah darah. Meski mengalami luka parah, dia masih sadar. Nafasnya terdengar tersengal-sengal. Melihat kekasihnya roboh di depan mata, Alicia berteriak ketakutan. Namun, pria bersenjata itu belum menghentikan aksinya. Dia kembali mengarahkan pistol ke arah Alicia, lalu melepaskan satu tembakan lagi yang menghantam tepat di dada Alicia. Dengan sisa tenaga yang dia miliki, Alicia berusaha membalikkan badan untuk mencari perlindungan. Namun ketika baru beberapa langkah mencoba menyelamatkan diri, pria bersenjata itu kembali menarik pelatuknya. Peluru berikutnya menghantam tepat di punggung Alicia. Tubuh Alicia seketika melemas lalu ambruk di atas aspal. Cairan merah terus mengalir dari luka-luka yang dideritanya. Nafas Alicia semakin melemah, terutama setelah luka tembak di bagian dada menyebabkan cedera yang sangat fatal. Di sisa kesadarannya, Alicia masih sempat menoleh ke arah Neilboy yang tergeletak beberapa meter darinya. Pandangan mereka seketika bertemu untuk terakhir kalinya. Dan tak lama kemudian, mata Alicia perlahan terpejam. Alicia mengembuskan nafas terakhirnya di pinggir jalan tersebut, tepat di depan rumah yang mereka sewa bersama. Setelah memastikan targetnya yaitu Alicia sudah tergeletak tak bergerak, pria bersenjata itu kembali menghampiri rekannya yang masih menunggu di atas sepeda motor. Tanpa membuang waktu, mereka langsung melarikan diri dari lokasi sebelum warga sekitar menyadari apa yang baru saja terjadi.
Di sisi lain, suara beberapa tembakan yang terdengar cukup keras membangunkan sejumlah warga yang ada di sana. Salah satu warga bernama Ed Eliazar. Karena penasaran dengan suara tersebut, Eliazar keluar dari rumah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat mendekati arah datangnya suara tembakan, dia mendapati Alicia sudah tergeletak bersimbah darah tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Di samping itu juga ada Neil Boy yang masih terlihat bernafas meski tubuhnya juga dipenuhi luka tembak. Menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan itu, Eliazar segera berlari menuju rumah pemilik kontrakan yang bernama Alboro Junior untuk meminta bantuan. Begitu menerima kabar, Alboro langsung datang ke lokasi bersama beberapa warga lainnya. Prioritas mereka saat itu adalah menyelamatkan Neil Boy yang masih hidup. Tanpa menunggu ambulan tiba, mereka segera membawanya ke rumah sakit Kamarin Doktor agar bisa mendapatkan pertolongan secepat mungkin. Sementara itu, Alicia, benar saja, dia dinyatakan meninggal dunia di lokasi akibat luka tembak yang sangat fatal yang dideritanya. Tak lama kemudian, seorang warga lainnya menghubungi Polsek Caloocan, Northern Police District, serta layanan ambulan. Beberapa saat kemudian, petugas kepolisian bersama tim medis tiba di lokasi itu. Neil Boy yang lebih dulu dibawa ke rumah sakit langsung menjalani penanganan intensif. Sementara itu, jasad Alicia dievakuasi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kawasan tempat penembakan segera dipasangi garis polisi. Petugas mulai mendokumentasikan kondisi tempat kejadian perkara, mengamankan berbagai barang bukti yang ditemukan, serta meminta keterangan awal dari warga yang mendengar suara tembakan maupun mereka yang pertama kali menemukan kedua korban. Dari titik inilah, penyelidikan untuk mengungkapkan identitas kedua pelaku dan juga pihak yang berada di balik penembakan brutal tersebut resmi dimulai. Mengingat karena korbannya merupakan seorang vlogger politik yang cukup dikenal di Filipina, kasus ini dengan cepat menyita perhatian publik. Tekanan agar pelaku segera ditangkap pun menjadi semakin besar, terlebih karena penembakan tersebut terjadi secara terang-terangan di depan rumah korban. Sehari setelah kejadian, tepat pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026, Northern Police District atau NPD resmi membentuk Special Investigation Task Group MIMA. Tim khusus ini dibentuk untuk mengusut tuntas pembunuhan terhadap Alicia Lipata. Mereka diberi tugas mengerahkan seluruh kemampuan investigasi dan juga intelijen guna mengidentifikasi para pelaku, menangkap mereka sekaligus mengungkapkan siapa pihak yang berada di balik aksi pembunuhan ini. Langkah pertama yang dilakukan penyidik adalah memetakan seluruh pergerakan para pelaku baik sebelum maupun sesudah penembakan. Dari kumpulan rekaman CCTV, penyidik menerapkan metode forward tracking and back tracking. Dengan cara tersebut, mereka menelusuri jalur pelarian para pelaku setelah penembakan, sekaligus melacak kembali pergerakan mereka sebelum aksi itu terjadi. Sedikit demi sedikit, identitas para pelaku perlahan terungkap. Penyidik berhasil memperoleh rekaman wajah kedua pria tersebut saat mereka belum mengenakan helm. Polisi juga berhasil mengetahui rute pelarian yang mereka gunakan, hingga mengidentifikasi plat nomor sepeda motor yang dipakai saat menjalankan aksi. Seluruh temuan itu kemudian dicocokkan dengan rekaman CCTV lain yang berada di sepanjang jalur pelarian. Hasilnya cukup mengejutkan. Polisi menduga kedua pelaku bukan datang secara spontan untuk melakukan pembunuhan. Berdasarkan pola pergerakan yang terekam CCTV, keduanya diyakini telah beberapa kali berada di sekitaran lingkungan rumah Alicia sebelum hari penembakan. Memasuki hari Senin tanggal 20 Juli 2020, penyidik mengumumkan bahwa mereka telah mengantongi sejumlah person of interest atau terduga pelaku. Meski identitas mereka belum dipublikasikan, polisi memastikan penyelidikan telah mengarah kepada beberapa orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus ini. Lalu di saat yang sama, di sisi lain, kondisi Neil Boy yang masih menjalani perawatan membuat penyidik belum bisa memperoleh keterangan lengkap dari satu-satunya korban yang selamat. Namun perkembangan penyelidikan akhirnya membuahkan hasil hanya dalam 3 hari kemudian. Pada Kamis pagi tanggal 23 Juli 2026, sekitar pukul 8:20 waktu setempat, tim gabungan kepolisian menggelar operasi penangkapan di Barangay Dau, Mabalacat, Provinsi Pampanga. Dalam operasi tersebut, 2 pria yang diduga sebagai eksekutor lapangan berhasil diamankan tanpa memberikan perlawanan berarti. Keduanya berinisial MS, yaitu pria berusia 56 tahun yang diduga sebagai penembak, serta JA, pria berusia 48 tahun yang diduga mengendarai sepeda motor saat aksi pembunuhan berlangsung.
Hingga proses penyelidikan berlanjut, polisi masih merahasiakan identitas lengkap maupun wajah kedua tersangka demi kepentingan penyelidikan. Saat penggerebekan berlangsung, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya sebuah pistol kaliber 45 yang diduga digunakan dalam mengeksekusi Alicia, satu pistol kaliber 9 mm, serta 2 granat tangan. Seluruh senjata tersebut kemudian dikirim ke laboratorium forensik untuk menjalani pemeriksaan balistik guna memastikan apakah senjata itu benar-benar digunakan dalam penembakan di Caloocan. Pada hari yang sama, juru bicara Kepolisian Nasional Filipina, Kolonel Allen Raico, menggelar konferensi pers di sebuah camp yang bernama KREM. Dalam keterangannya, polisi menyatakan bahwa kedua tersangka akan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, kepemilikan senjata api ilegal, serta kepemilikan bahan peledak ilegal. Namun, meski kedua eksekutor telah berhasil ditangkap, penyidik menegaskan bahwa kasus ini masih jauh dari kata selesai. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, polisi justru meyakini bahwa MS dan juga JA bukanlah otak di balik pembunuhan tersebut. Keduanya diduga hanya bertindak sebagai bagian dari jaringan Gun for Hire, yaitu sebuah kelompok pembunuh bayaran yang menjalankan aksi atas perintah pihak lain. Karena itulah fokus penyelidikan kemudian bergeser untuk mengungkapkan siapa sosok yang diduga menjadi dalang pembunuhan terhadap Alicia Lipata. Seiring berjalannya penyelidikan, polisi mengembangkan 3 kemungkinan motif utama. Kemungkinan pertama yang paling diduga kuat yaitu motif politik, mengingat Alicia dikenal vokal melalui kanal Alicia Komen dan kerap mengkritik sejumlah tokoh oposisi. Kemungkinan kedua adalah perselisihan pribadi. Setelah penyelidikan, penyidik menemukan bahwa korban pernah terlibat saling lapor dalam perkara hukum dengan seseorang sebelum penembakan terjadi. Sementara kemungkinan ketiga yaitu keterlibatan sindikat, sejalan dengan dugaan bahwa kedua tersangka hanyalah bagian dari jaringan pembunuh bayaran yang bekerja atas pesanan pihak lain. Hingga tahap tersebut, penyidik belum menyimpulkan motif mana yang menjadi penyebab utama terhadap pembunuhan tersebut. Seluruh kemungkinan itu masih terus didalami. Meski kedua eksekutor telah berhasil ditangkap, satu pertanyaan terbesar justru masih belum bisa terjawab. Siapa sebenarnya orang yang memerintahkan pembunuhan Alicia Lipata? Karena identitas aktor intelektual di balik penembakan itu belum diungkap, berbagai spekulasi mulai bermunculan di tengah masyarakat. Sebagian mengaitkannya dengan aktivitas Alicia sebagai vlogger politik yang selama ini dikenal vokal mengkritik sejumlah tokoh oposisi. Namun hingga saat ini, dugaan tersebut masih sebatas spekulasi dan belum didukung oleh hasil penyelidikan. Bahkan situasi sempat memanas pada tanggal 24 Juli 2026. Saat itu beredar sebuah hoaks di media sosial yang mengklaim wakil presiden yaitu Sara Duterte meninggalkan Filipina sesaat setelah kedua eksekutor berhasil ditangkap. Tak lama kemudian pihak istana memberikan klarifikasi. Mereka menjelaskan bahwa keberangkatan Sara Duterte ke benua Eropa merupakan perjalanan dinas yang telah dijadwalkan jauh sebelumnya untuk menemui para pekerja migran Filipina. Dengan demikian, perjalanan tersebut dipastikan tidak berkaitan dengan penyelidikan kasus ini. Lalu di saat yang sama, Kepolisian Nasional Filipina kembali menghimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan maupun mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Pada tanggal 24 Juli 2026, Kepala Kepolisian Nasional Filipina, Jenderal Nartates Junior, memerintahkan investigasi baru setelah beredar foto mugshot palsu yang telah diedit dan disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di media sosial. Menurut polisi, penyebaran informasi palsu itu justru berpotensi mengganggu jalannya proses penyidikan. Sementara itu, nasib Nelboy berhasil selamat dari serangan dan perlahan menjalani masa pemulihan. Namun luka yang harus dia hadapi bukan hanya bekas tembakan di tubuhnya. Dalam hitungan detik, dia menyaksikan perempuan yang dia cintai meregang nyawa tepat di depan matanya, tanpa dia mampu melakukan apapun untuk menyelamatkan orang terkasihnya itu. Sementara itu, keluarga Alicia kini hanya bisa mengenang sosok putri mereka melalui foto, video, dan rekaman suara yang masih tersimpan di media sosial. Di balik jutaan orang yang pernah menyaksikan videonya, kini hanya tersisa jejak digital yang menjadi pengingat bahwa sosok itu pernah hadir dan menyuarakan pandangan-pandangannya.
Kasus ini kembali menunjukkan bahwa dunia digital bukan lagi sekedar tempat orang bertukar pendapat. Ketika perbedaan pandangan berubah menjadi kebencian yang terus dipelihara, batas antara konflik di dunia maya dan kekerasan di dunia nyata bisa menjadi semakin tipis. Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat juga dihadapkan pada tantangan untuk membedakan mana fakta, mana opini, dan mana spekulasi yang justru dapat mengaburkan jalannya proses hukum. Sementara 2 orang yang diduga sebagai eksekutor telah berhasil diamankan. Satu pertanyaan masih belum menemukan jawaban. Siapa sebenarnya pihak yang diduga memerintahkan pembunuhan Alicia Lipata? Selama pertanyaan itu belum terjawab, nama Alicia Lipata akan terus dikenang bukan hanya sebagai seorang vlogger politik, tetapi juga sebagai korban dalam sebuah kasus yang hingga kini masih menyisakan misteri mengenai siapa dalang yang telah mengeksekusinya. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, aku mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli melalui fitur belanja di bawah. Neckband Philips TAA 1708 Bone Conduction. Neckband ini punya build quality yang bagus banget dengan harga yang terjangkau. Desainnya cukup unik, meskipun gak kalian masukin ke dalam lubang telinga, tapi suara yang dihasilkan tetap realistis banget. Karena produk ini udah pakai teknologi Dynamic Audio Energy Allocation Algorithm, yang mana itu ngebuat suaranya kedengaran lebih natural dan juga jernih. Cocok untuk kalian pakai saat olahraga, kerja, dan aktivitas lainnya. Jika tertarik, langsung saja klik link yang ada di bawah.